Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan membahas soal-soal yang telah dikerjakan Bapak Ibu semua ya. Pada TO kemarin, tadi siang yang telah dikerjakan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Bu. Ada yang belum mengerjakan? Ya, yang belum mengerjakan masih ada waktu. Tadi diberi waktu sama Pak Ilmi ya, sampai besok. Besok, Bu. Insyaallah Ya. besok selesai. Ya, Bu. Ya, karena memang ujiannya banyak ini ya, banyak kita disibukkan kerjaan kita banyak ini. Iya. Ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi kalau anak patang di kue banyak berhasilnya, banyak orang. Halo, suara dari mana itu? Berdoa dicukupkan. Selanjutnya nanti diserahkan kepada Pak Ilmi. Sebelum saya menyerahkan kepada Pak Ilmi, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua. Nanti jika mau melanjutkan pembelajaran ini ya, bimbingan ini, nanti bisa menghubungi Bu Artiwi. Nanti kita akan belajar kembali di hari Senin ya, di Senin malam Selasa. Ya, silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kemudian dalam segala urusan, dan tentunya dimudahkan untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu. Amin. Sekali saja, jangan sampai mengulang-ulang berkali-kali ya. Amin. Sekali saja, cukup sekali saja. Kami berdoa cukup sekali saja ya. Allah, Pak. Ya, Pak. Yang belum pernah juga jangan coba-coba untuk mengulang ya. Nggak ada niatan ulang sebenarnya. Iya, ini capek pikiran, capek segalanya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Tapi tetap semangat dong. Ya, tapi tetap harus semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, Baik Pak. Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu minta tulang-tulang tadi malam ya. Nah, ini saya requestnya saya berikan malam hari ini ya. Baik, ayo nomor 1 siapa? Silakan. Saya aja Pak ya, izin. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Kelompok tulang di bawah ini yang termasuk tulang pipa adalah A. Tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. B. Tulang hasta, tulang belikat, pip atau pipi, dan tulang wajah. C. Tulang tengkorak atau pipi, tulang betis, dan tulang wajah tidak beraturan. D. Tulang hasta, tulang lengan, dan tulang rusuk atau pipi. E. Tulang belikat, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Terima kasih Pak, Ibu. Yang mana ini kira-kira? Tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya seperti pipa ya. Tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. Tulang pipa. Nah, ini bentuknya kan seperti pipa ya. Jadi gini ini bentuknya seperti pipa ini. Nah, yang mana kira-kira yang bentuknya seperti pipa? A. Yang A ya. Tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis ya. Kalau kita lihat di sini tulang paha ya. Nah, terus tulang hasta ya. Tulang hasta di tangan, ulna. Itu kan sama kan ya, sama dengan ini kan ya. Jadi bentuknya itu adalah seperti pipa ya.
Nah, sekarang kita kenal macam-macam tulang. Ini ada tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya panjang, berbentuk tabut, dan berongga. Apa saja itu? Yaitu tulang betis, tulang hasta, tulang paha, tulang pengumpil, dan lengan atas. Itu bentuknya tulang pipa. Kalau tulang pipi itu kalau orang Jawa mengatakan itu gepeng ya. Berbentuk lempengan ya. Berbentuk lempengan, gepeng ya. Tahu gepeng ya Bapak Ibu ya? Ya, berbentuk lempengan. Nah, gini loh. Nah, berbentuk lempengan gini loh ya. Nah, itu tulang pipi itu ya. Nah, tulang pipi itu berbentuk lempengan ya. Nah, yang mana saja itu yang berbentuk itu? Tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak ya. Nah, kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek jelas ukurannya pendek seperti kubus ya. Itu ada di area pergelangan tangan dan kaki ya, itu tulang pendek. Terus tulang tidak beraturan itu ya tulang apa saja Bapak Ibu yang tidak beraturan itu artinya enggak memiliki bentuk yang spesifik ya. Nah, itu ada tulang pinggul, ada tulang belakang, ada tulang penyusun wajah. Itu tidak beraturan. Terus yang kelima ada tulang sesamoid. Sesamoid itu bentuknya seperti wijen. Sangat kecil. Kalau tadi ada ukurannya kecil, ini malah sangat kecil ya. Sangat kecil. Ya. Ditemukan pada bagian patella atau tulang tempurung lutut. Nah, di tempurung lutut itu kan ada tulang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Kayak biji-biji wijen gitu ya, kecil-kecil ya. Itu namanya sesamoid ya. Sesamoid. Baik. Sekarang kita lanjut berikutnya ya, nomor 2 silakan. Nah, nomor 2 silakan. Ibu Ersalena silakan. Terima kasih Bu. Ya. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Ialah tulang titik-titik. A. Tulang rusuk sejati. B. Tulang rusuk pendek. C. Rusuk melayang. D. Belikat. E. Pergelangan tangan. Rusuk sejati. Yang mana? Rusuk sejati. Apa? Rusuk sejati. Tulang rusuk sejati. Ya. Rusuk sejati ya? Iya, Pak. Oke, yang atas tadi sudah saya kasih tanda kuning apa belum ya? Oh belum. Belum, Pak. Iya ya, nanti soalnya kalau saya share nanti kan enggak ada tandanya nanti ya. Jadi yang ini yang ditanyakan adalah tulang pipa berbentuk pipa ya. Ya, Pak. Rongga ya. Berbentuk pipa seperti pipa ya. Terus yang ini, yang kedua ini yaitu tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung Bapak Ibu. Apa kira-kira? Rusuk sejati. Rusuk sejati. Rusuk sejati ya? Iya, Pak. Nah, coba kita lihat. Kalau melayang itu enggak nempel di Tulang punggung. Di rusuk, ya? tulang belakang. Tulang belakang nih. Mana ya gambarnya ya? Nah, ini kan ya. Nah, tulang rusuk sejati itu nempel di tulang dada dan belakangnya kan ya. Nempel ini loh, tulang dada sama belakangnya ya. Iya. Nah, jadi tadi yang nempel tulang dada dan tulang belakang itu berarti tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati jumlahnya ada berapa? 7. Ada 7. Kalau tulang rusuk palsu ini seperti ini ya. Jadi dia itu yang nempel hanya 1 ya. Iya. Nah, yang lainnya ini enggak nempel kan ya? Enggak nempel di sini. Enggak nempel di tulang dada. Apalagi yang melayang ini hanya nempel belakangnya tapi depannya enggak ada. Ya. Nah, jadi jawaban Bapak Ibu tadi benar yang nomor 2. Jadi Pak Ilmi, kalau tulang taju itu yang mana, Pak?
Kemarin aku dapat tulang taju. Oh, dapat tulang taju. Iya, Tulang Pak. taju itu Tulang taju. yang ini, Bu, yang seperti pedang ini ya, bawah ini. Ini namanya taju pedang ini ya. Ujung pedang. Yang ujung ini ya. Jadi ini kan tulang dada. Lah paling Tulang ujung dada. sendiri itu ada yang luncup ya. Apa ya? Runcing ya? Runcing. Nah, yang Iya, runcing runcing. itu namanya taju pedang. Taju. Tulang taju ya, tulang taju. Posisinya di sini. Memang tulang ini di kisi-kisi keluar ya. Jadi kalau Bapak Ibu enggak tahu gambarnya, enggak tahu fungsinya masing-masing juga enggak bisa jawab ya. Nah, oke, jadi benar ya. Yang punggung antara tulang dada dan tulang punggung adalah tulang rusuk sejati. Apalagi pergelangan tangan ya enggak ya. Belikat ini malah hanya di belakang saja kan ya. Nah, lah tulang dada Ya, itu Pak. mana tadi? Yang mana tadi tulang dada? Hah? Tulang dada itu yang Nek ini buka ya. ngisor. Ya. Taju pedangnya. Nah, Nek nutup terus, nyamping wes. Terus, Amin. aduh suara Bu. oke. Oke, lanjut berikutnya. Pak Ilmi, tulisannya tolong dibesarkan sedikit, maaf. Tulisannya dibesarin lagi. Oke. Ini Kelihatan. nah, Matanya sudah tua. ya, oke, lanjut berikutnya ya. Kita ke tengkorak ini. Terima kasih, Pak. Kita ke Mana soalnya, tengkorak. Pak? Soalnya Tulang tengkorak. di bawahnya ini. Oh iya. Tulang baji, tulang air mata, tulang rahang bawah, dan tulang Tulang pelipis rahang secara berurutan ditunjukkan oleh Tulang nomor. baji, tulang air mata, tulang rahang bawah, dan tulang pelipis secara berurut. Iya. Tulang baji itu yang mana Bapak Ibu? Tulang baji itu kira-kira nomor Yang berapa ya? dahi ya, Tulang belakang baji. dahi. Telinga itu ya, Bapak. Telinga tulang Yang baji. nomor 1 ini ya? Nomor 6. Itu Nomor 6, Pak. Yang nomor 6 ini ya? Iya, tulang Iya, baji. Pak. Nah, itu tulang Nomor baji ya? 2. Nomor 2. Nomor 2. Di Nomor 2 tulang namanya pelipis. Nomor 2 apa nomor 6? Nomor 6. Iya, nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor Oke, lebih Nomor jelasnya 6 ini yang tulang. ada. Nah, ini dia, Pak. Iya. Iya. Tulang dahi. Iya, tulang Baji berarti nomor 2 tadi ya? Nomor 2. Iya, nomor Nah, yang nomor 6 itu Pelipis. Tulang pelipis. pelipis ya. Kebalik. Nah, ya. Tulang dahi. Nah, baji terus pelipis ya. Tulang dahi, baji. Nah, kita lihat nah ya baji terus ini pelipis. pelipis. Tulang air mata ya jelas yang nomor Nomor 3. Iya. ya rahang bawah ya jelas nomor 4 ya. Nomor 5 apa tuh, Pak? Nomor 5. Nomor Rahang. 5 itu ndak rahang atas lah itu. Rahang atas. Pipi ya. Nomor 5 itu pipi. tulang pipi ya. Yang rahang atasnya itu yang sebelah sini ya. Rahang atas sampai. Iya, berarti nomor 4. Atas. Nah, berarti yang mana ini kira-kira? Nomor 4, Pak. Yang mana? Baji tadi nomor 2 ya. Nomor Iya. 2. Nomor Terus 3. tulang air mata nomor Air 3 mata. ya. Nomor Betul 3. ya. Nomor 4 dan 6. 4 itu tulang pelipis ya. Rahang bawah. 6. Oh, rang bawah ya. Terus Rang bawah, Pak. tulang pelipis nomor 6 ya. Betul ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Jadi ini nanti tolong dilihat sebentar saja, diamati baik-baik, disimpan di memorinya ya. Nah ini Tulang baji. tulang baji, Memorinya tulang pelipis, Sabar, Pak. tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi ini ya, jelas ada di pipi itu ya. Tulang pipi, rang atas itu yang sini ini, atasnya gigi ya. Rang bawah ya bawahnya gigi itu ya. Iya, bagus. Nah, tulang dahi itu yang tadi itu nomor 1 tadi itu. 1. Ya. Nah, tulang dahi. Oke. Sudah, Pak. Ini memang tulang-tulang itu enggak tahu ya Bapak Ibu besok itu kebagian tulang yang mana. Kadang kala di UP itu kebagian tengkorak.
Kadangkala ada yang kebagian ubun-ubun, dada, ya kan? ubun-ubun. Tulang dada, ada yang kebagian tulang dada. Ada yang kadang-kadang kebagian pergelangan kaki dan tangan, kadangkala ya. Jadi ya kita pelajari semua lah tulang-tulang ya. Nah, mudah-mudahan besok kalau keluar bisa menjawab. Oke, lanjut. Min. Nomor 4, silakan Bu Halida. Silakan. Perhatikan data berikut. 1. Pendengarannya. Penumpang tegaknya tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. 3. Alat gerak aktif. 4. Tempat pembentukan sel saraf. 5. Tempat melekatnya otot-otot. Yang merupakan fungsi rangka adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 1, 3, dan 5. D. 1, 4, dan 5. E. 1, 3, dan 4. B 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. B. 1, 2, dan 5 ya. Namanya rangka itu ya menopang tegaknya tubuh. Ya kan rangka kita. Terus dengan adanya rangka itu memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Nah, kalau alat gerak aktif itu bukan rangka tapi Fungsi tulang. Melekatnya otot. gerak aktif itu otot ya. Otot, Pak. Oh, Iya. otot ya, Pak. Otot itu gerak aktif. Ya, kalau rangka itu gerak pasif ya. Tempat pembentukan sel saraf bukan, tempat melekatnya otot-otot ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Nah, ya. Nah, kalau kita bahas bareng-bareng gini enak ya. Sepertinya tahu jawabannya, tapi kalau sudah sendiri-sendiri. Waduh, Pak. Nah, itu. Udah hilang lagi akal kita. Nah, itu ya. Kabur pikirannya, Pak. Nah, ini ya. Jadi penyangga, pelindung organ dalam, alat gerak pasif, ya, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah. Kalau tadi apa ya? Tadi tempat pembentukan sel saraf. Jadi beda ya. Jadi kalau tempat pembentukan sel darah memang di rangka. Tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ini adalah fungsi dari rangka itu ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 5, silakan. Nomor 5, Pak Hanapi, silakan Pak Hanapi. Siap. Tulang gladius terletak di dada adalah bagian tulang untuk titik-titik. 1. A. Menggabungkan tulang rusuk ke 1 dan 2. B. Memisahkan tulang rusuk ke 3 dan 7. C. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 1 dan 2 di bagian atas rongga dada. Ulu atau manubrium. D. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 8 dan 10 di bagian bawah rongga dada. E. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 3 dan 7. Tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Gladiolus atau tulang badan ya. Nah, ini sering keluar ini. Tulang hulu itu tulang rusuk pertama dan kedua. Coba diingat-ingat Bapak Ibu, tulang hulu itu melekatnya rusuk pertama dan kedua. Atau disebut dengan manubrium. Tulang badan atau gladiolus itu berada di tengah, yaitu tulang ke-3 sampai ke-7. Ya, tulang ke-3 sampai ke-7. Tajuk pedang itu ada di tengah-tengah tadi ya Bapak Ibu. Di bawahnya tulang dada ya. Bentuknya runcing ya, bentuknya runcing. Kiri. Tajuk pedang. Kemudian tulang rusuk melayang jumlahnya ada 2. Tulang rusuk sejati jumlahnya ada 7 pasang ya. Jadi yang cocok yang mana? Karena yang ditanyakan adalah gladiolus atau tulang Pak.
tempat melekatnya tulang rahang 3 sampai 7. Iya, 3 sampai 7. Kalau yang B itu 3 sampai 7, tapi dia memisahkan. Jangan sampai kebalik ya. Nih, kalau ini memisahkan jadi salah ya. Oke. Pertama dan kedua tulang. Pertama dan kedua. Pertama dan kedua tulang hulu, manubrium. Manubrium. Ya, ketiga sampai ketujuh tulang gladiolus. Kemudian tajuk pedang yang ada di tengah-tengah ya, bentuknya rusuk ya. Di bawah tulang dada. Ya, tulang rusuk, tulang melayang ada 2, tulang rusuk ada 7 ya. Inilah Bapak Ibu. Lah ini. Tulang sejati. Nah, ini tadi kan manubrium itu 1 dan 2. Gladiolus itu 3 sampai 7. Tajuk pedang itu yang ini ya. Nah, rusuk melayang yang ini. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 sampai 2 itu manubrium, 3 sampai 7 itu gladiolus, dan tulang badan. Ya, ini Bapak Ibu. Ini sering keluar ya. Tolong diperhatikan untuk 12 apa? Iya, lokasinya sekali lagi diperhatikan lokasinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Nomor 6, ayo. Nomor 6. Ibu Lilis Sapianti, silakan. Terima kasih, Bu. Tulang badan atau gladiolus sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya tulang ... A. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7 dan terletak di bagian tengah tulang dada. B. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10 dan terletak di bagian bawah tulang dada. C. Tulang rusuk yang kedua dan terletak paling bawah dari tulang dada. D. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dari tulang dada. E. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling atas dari tulang dada. A. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Tulang rusuk ketiga. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Letak di bagian tengah tulang dada. Jauhkan lagi sini yang mirip yang tadi. Terus kelas yang ya. Oke. Gladiolus, tulang badan gladiolus terletak di mana tadi Bapak Ibu? 3 sampai 7. Terletak di bagian tengah loh ya. Bagian tengah loh ya. Kalau yang bagian atas itu tadi manubrium atau tulang hulu. Tulang hulu. Nah, yang ini gabungan 10 enggak ada ya. Tulang rusuk kedua yang terletak di bagian bawah enggak ada ya. Kedua tadi yang tadi ya melayang tadi ya. Oh iya. Melayang tadi ya. Tulang rusuk pertama dan kedua di bagian paling atas ini manubrium. Ya, jadi manubrium atau tulang hulu. Tulang hulu ya Bapak Ibu, tulang hulu. Nah, ya. Tulang rusuk pertama dan terletak paling atas ini juga tulang hulu ya, sama. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Silakan nomor 7. Nomor 7, Bu Wahyu, silakan Bu Wahyu. Pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada berikut adalah A. Tulang hulu terletak di bagian bawah dari tulang dada. B. Tulang taju pedang terletak di bagian tengah dari tulang dada. C. Tulang badan gladiolus terletak di bagian bawah dari tulang dada. D. Tulang badan gladiolus terletak di bagian atas dari tulang dada. E. Tulang hulu manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada.
Tulang hulu. Tulang hulu terletak di bagian atas dari benar. Tulang badan nggak diurus. Yang mana, Bapak Ibu? Pak. Bagian atas dari tulang dada. Tulang hulu itu ada di atas. Pernyataan yang benar ya. Iya, yang Tulang hulu terletak di bagian bawah. Salah ya. Iya. Nah, ini salah ini. Jelas salah. Harusnya di bagian atas ya. atas. Tulang hulu. Oke, terus tulang tajus pedang di bagian Bawah. bawah. Tulang dada. Paling bawah ya. Ya, di bagian Harusnya bawah tulang paling dada. bawah, bagian paling bawah. Salah. Terus ini tulang badan di bagian bawah. Salah. Tengah Ya. salah. Bagian Nah, dia. bagian Di bagian tengah. nah ya, tulang badan di bagian atas. Iya, betul. Tulang badan. Bukan tengah. Tulang badan kok di bagian atas. Salah, Bu. Di bagian tengah, ya. Di tengah ya. Tengah. Di tengah. Jadi jawabannya adalah tulang hulu terletak di bagian atas. Yang benar. Aduh, ini menipu sekali ini ya. Iya, mengecoh. Tulang sejati ya, Pak? Iya, tulang sejati itu kan ada 7, yang 1, 2 itu tulang hulu, 37 itu apa Bapak Ibu? 37 itu 3 sampai 7 itu gladiolus atau badan. Ya, oke, lanjut berikutnya silakan ya. Nomor 8, silahkan Ibu Ina. Silakan Bu Ina. Ya, tulang hulu atau manobrium sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya A. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah tulang dada. B. Tulang rusuk ke-3 sampai ke-7 dan terletak di bagian tengah tulang. C. Penghubung tulang rusuk ke-8 sampai 10 dan terletak di bagian bawah tulang dada. D. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dan tulang dada. E. Tulang rusuk yang kedua dan terletak paling bawah dari tulang dada. D. Yang pertama manobrium berarti pertama dan kedua. Pertama dan kedua dan terletak paling atas. Terletak paling atas. Oke, ya ini sudah mulai nyantol ini, udah ya. Iya, Pak, mengerti, Pak. Oke, lanjut. Ayo, Bu, baca, Bu. Nah, 9. 9 ya. Berikut ini yang merupakan tulang-tulang penyusun rongga dada yang benar adalah A. Terdiri dari tulang dada dan 6 pasang tulang rusuk. B. Terdiri dari 2 tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. C. Terdiri dari 6 tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. D. Terdiri dari tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. E. Terdiri dari 2 tulang dada dan 6 pasang tulang rusuk. D, Pak. Yang mana Bapak Ibu? D. 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 12 12 ya? pasang tulang 12 pasang tulang rusuk. 12 tulang dada. Ada berapa itu ya? 12 ya itu ya? 12, Pak. 12, Pak. Seluruhnya ya. Oke. 7. Tulang penyusun rongga dada. Seluruhnya kan jumlahnya berapa itu ya? Coba kita lihat ke bawah. 12 ya? 12, Pak. 12 tuh, Pak. Ya, ada yang melayang, ada yang palsu, ada yang sejati. Oke, lanjut berikutnya. Yang selanjutnya. Silakan, ini ke Bu Hersalena, silakan Bu Hersalena. Baik, Bu. Nomor 10 ya, Bu. Perhatikan faktor-faktor berikut ini.
1. Beda suhu. 2. Panjang benda. 3. Luas permukaan. 4. Konduktivitas termal zat. Di antara faktor tersebut, maka laju kalor konduksi terlambat terjadi pada titik-titik. A. Benda yang memiliki luas penampang besar makin cepat. B. Benda dengan konduktivitas termal kecil. C. Benda dengan konduktivitas termal besar makin cepat. D. Benda yang lebih pendek makin cepat. E. Benda dengan benda suhu yang terbesar makin cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. 1. Beda suhu antara kedua permukaan. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. 2. Jarak antara kedua permukaan, tebal, panjang, makin tebal, makin lambat perpindahan kalor. 3. Luas permukaan, makin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. 4. Konduktivitas termal zat merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, makin cepat perpindahan kalor. Ya, jawabannya apa kira-kira ya? Yang B, benda dengan... Jawabannya B, Pak. B, Saya Pak. kira. Jawabannya B. Benda dengan konduktivitas termal kecil. Kira-kira, Pak, menurut saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi terlambat ya terjadi. Nah, kalau luasnya luas penampangnya besar itu makin cepat ya. Iya. Makin cepat. Kemudian kalau konduktivitas termalnya besar itu juga makin cepat. Kemudian kalau pendek bendanya itu semakin cepat kan? Cepat panas ya. Kemudian kalau benda yang beda suhu yang terbesar maka makin cepat. Jadi kalau konduktivitas termalnya kecil itu berarti dia tambah lambat. Artinya di sini panasnya itu kecil gitu loh. Kalau panasnya kecil, termalnya kecil, maka dia akan lambat. Nah, jadi ini yang mempengaruhi Bapak Ibu. Suhunya semakin besar maka semakin cepat ya. Makin tebal makin lambat ya. Misal Bapak Ibu pakai panci yang tebal dengan panci yang tipis, cepat mana? Cepat yang tipis. Yang tipis. Jadi makin tebal makin lambat ya. Nah, makin luas makin cepat ya, makin luas permukaannya makin cepat. Kemudian konduktivitas termal itu kemampuan zat untuk menghantarkan kalor ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau ini aja intinya ya. Jadi suhunya besar tambah cepat, tambah tebal tambah lambat, semakin luas semakin cepat ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 11 silakan. Iya, nomor 11 Ibu Zainab silakan. Berikut ini adalah benda-benda yang ada di atas meja, yaitu aluminium, tembaga, besi, karet, kayu, dan plastik. Agus diminta oleh gurunya untuk mengelompokkan benda tersebut. Akhirnya, Agus mengelompok menjadi 2, yaitu aluminium, tembaga, besi dijadikan satu kelompok, sedangkan karet, kayu, dan plastik dijadikan satu kelompok. Kira-kira apa yang dipakai dasar oleh Agus untuk mengelompokkannya? A. Berdasarkan konduktivitasnya. B. Berdasarkan energi yang dimilikinya. C. Berdasarkan titik didih. D. Berdasarkan perubahan wujudnya. E. Berdasarkan titik beku.
Berdasarkan konduktivitas. Iya, berdasarkan konduktivitasnya. Ini pengelompokannya itu yang atas ini bisa menghantarkan Panas. panas. Yang bawah ini tidak bisa menghantarkan panas. Jadi berdasarkan konduktivitasnya. Ya. Pernah kan Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Praktek seperti ini kan Kelas ya. 6 itu, Pak. Tapi Ya. ini kayaknya keluar di UP ya, Bu ya? Konduktivitas. Saya nggak ada loh, Bu, yang ini, Bu. Ya, kadangkala ini Bu, Ibu kadang menjumpai, ada yang enggak menjumpai, tergantung paketnya tadi loh. Ya. Walah. Iya, Bu. Makanya nggak lulus ya, Pak. Iya, Dapat paket yang Ibu susah ya, Pak. kebagian paket yang mana? Kadangkala ya enggak menjumpai seperti ini, tapi pas waktu paketnya ada soal seperti ini ya keluar ya. Yang Iya, penting Pak. Bapak Ibu pelajari semua lah ya. Iya, Pak. Betul. Ya, Pak. Ya, Pak. Materinya luas sekali, Pak ya. Iya, materinya luas. Dan kalau belajar ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nanti ngajar kelas tinggi itu enggak kesulitan. Oh, iya, Pak. Bapak Ibu Nah, itu ini di kelas bimbel 6, ini Pak. nanti ngajar kelas tinggi enggak kesulitan ya. Kalau kelas rendah, saya kelas rendah terus. Iya, kalau Betul. sering ngajar kelas rendah terus gini ini sulit Kelas ya. 1, Sulit. kelas 2 itu nggak ada pelajaran. Iya, nggak ada, Ada Bu. pelajaran seperti ini. Kalau kelas tinggi masih ada ya. Nah itu. Iya, Pak. Di kelas Ya 6. sekali-sekali minta di kelas tinggi Bapak Ibu ya, biar sama merasakan itu ya. Di kelas rendah nanti hanya baca tulis gitu aja ya. Oke, lanjut nomor 12. Dulu kedepannya mau. 12 silakan. Ibu Ernawati ya. Iya, Bu. Pemanfaatan plastik sebagai pegangan solder bertujuan untuk A. Konduktor agar bisa menghantar panas. B. Isolator panas agar tidak merambat. C. Aksesoris solder untuk menarik konsumen. D. Sebagai konduktor agar pemakai nyaman. E. Muatan positif pada listrik menjadi netral. B. Solder itu Isolator menjadi panas agar tidak Iya, plastik itu kan isolator kan ya, iya. supaya tidak merambat Panas. panasnya ya. Iya, Pak. Nah, ini jawabannya. Jadi ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu yang baik Menghantarkan panas dengan cepat. Kalau isolator itu tidak dapat menghantarkan panas. ya. Oke. Berikutnya ayo silakan. 12 Lilis Sapianti silakan. Iya, Bu, makasih. Perhatikan tabel berikut. Isolator, ada plastik, kayu, perak, dan karet. Konduktor, ada besi, tembaga, seng, dan emas. Di antara kelompok isolator dan konduktor berikut yang salah penempatannya adalah A. Seng, B. Karet, C. Perak, D. Emas, E. Plastik. C. Perak. Iya, Perak. betul, Ya, Pak. perak. Bu, aturan di konduktor ya, Bu. Ya. Ya, aturan perak di konduktor. Kalau menurut saya C. Ya. Perak. C, Perak. Yang di antara kelompok isolator dan konduktor berikut yang salah penempatan. Coba kita lihat ya, isolator. Plastik betul ya? Iya, betul, Betul. Pak. Betul ya? Kayu betul. Betul. Perak betul. Perak. Perak. Konduktor, Pak, aturannya. Konduktor dia ya. Iya, Karet Pak. betul ya. Ini konduktor besi betul, tembaga Betul. seng betul, emas Emas betul. Berarti yang salah adalah Perak. Perak. salah penempatan. Harusnya dia di konduktor Konduktor. ya. Oke. Mudah-mudahan soalnya begini semua ya, Pak. Mudah soalnya ngeplok Kalau semua soalnya gitu, kayak Pak. gini, kenapa kita paham ya, Bu, ya? Betul, Bu. Berapa, Bu? Oke, lanjut. Ya, baca ya, Bapak. 14 silakan Bu Ika. Perhatikan faktor-faktor di bawah ini. 1. Konduktivitas termal. 2. Massa. 3. Perubahan suhu. 4. emisivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C.
E2 dan 4, D3 dan 4, E2 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Perubahan suhu konduktivitas. 1 dan 3. Perpindahan kalor. Mana? Konduktivitas termal ya. Betul ya, ini ya. Nah, terus perubahan suhu ya. Oke. Massa itu kan beratnya. Tadi bukan beratnya, tapi ketebalannya tadi ya. Tebal atau itunya. Itu. Emisivitas apa, Pak? Ini emisivitas, ini sudah saya terangkan di bawahnya ya. Meradiasikan energi. Kemungkinan suatu benda untuk meradiasikan, jadi radiasi ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Perubahan suhu itu seperti termometer ya Pak ya? Perubahan suhu? Iya Pak. Perubahan suhu itu ya seperti kita itu Bu, cuaca panas, dingin itu kan perubahan suhu itu ya. Iya Pak. Masa air itu Bu, awalnya kan dingin, masukkan ke kompor hidupkan. Nah, panas. Ya Pak, ya termometer. Ya, termometer itu untuk mengukurnya ya, alat untuk mengukur itu ya. Ini lain Bu, ini perpindahan. Ya. Perubahan ya Pak. Ya, konduksi, radiasi, konveksi. Ya Pak. Oke. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Ya ini bisa Pak. Mudah-mudahan keluar ini Pak. Mudah-mudahan keluar semua saya ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan Dan saya kalau keluar bisa menjawab ya gitu ya. Insya Allah. Kadang-kala itu keluar tapi lupa gitu loh. Iya, Waduh, ini keluar tapi lupa sama saja ya. Iya, benar Pak, Tapi kadang lupa. Sama saja ya. Lalu bingung sendiri ya Bu. Iya betul. Gugup. Mudah-mudahan nempel apa udah. Amin. Capek ya. Obatnya supaya jangan lupa apa ya Pak? Supaya nggak lupa itu ya Terus dipelajari terus Bu ya. Kan katanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Jadi dipelajari sedikit nanti ya nempel ya. Iya Pak, aduh. Habis asar tuh Bu. Bagaikan mengukir Sudah di atas asar tuh. air Pak, belajar orang tuanya. Belajar orang tua ya. Langsung Oke, dikasih kan soalnya. mengukir di atas air. Iya, susah nempelnya. Jadi Sapu gelombang Bu. terus pas gelombang hilang semua ya Bu. Nih saya beri kunci IPA biar IPA-nya ini mantap, jos ya. Inilah Bapak Ibu inspirasi ekspirasi. Nah ini pernapasan ada berapa sih? Ada 2. Ada 2. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Dada itu hubungannya dengan otot antar tulang rusuk. Kalau perut itu hubungannya dengan diafragma. Nah, ini coba dilihat Bapak Ibu. Inspirasi itu pasti ujung-ujungnya masuk ya. Ekspirasi pasti ujung-ujungnya keluar. Nah, bedanya itu di mana? Bedanya itu di sini loh. Inspirasi itu nanti kontraksi. Otot antar tulang rusuknya kontraksi karena ini pernapasan dada ya. Iya, Pak. Nah, ekspirasi itu relaksasi. Lagi nyantai. Nah, relaksasi. Lah, kalau dia itu kontraksi pasti mendatar diafragmanya. Pasti mendatar. Diingat-ingat, kalau kontraksi pasti mendatar. Ini Bapak Ibu kalau mengingat itu cukup diingat yang atas saja karena yang bawah ini kebalikannya ya. Oh, cukup dihafal satu aja Pak ya? Iya, cukup dihafal inspirasi saja, ekspirasi pasti bisa. Iya Pak, iya Pak. Karena kan ini kebalikannya, yang atas kontraksi, yang bawah relaksasi. Yang ini tulang rusuknya terangkat, yang ini tulang rusuknya turun. Yang ini diafragmanya mendatar, yang ini melengkung. Melengkung. Yang ini
membesar, yang ini mengecil. Jadi hafalin yang mana? Hafalin yang atas saja. Nanti yang bawah otomatis hafal sendiri. Kebalikannya ya Pak. Kebalikannya. Maka hari ini saya ajari yang atas saja. Inspirasi itu kontraksi. Tulang rusuk terang. Diafragma mendatar. Rongga dada membesar. Ya, tekanannya mengecil. Udaranya masuk. Sekali lagi. Kontraksi. Inspirasi itu kontraksi. Tulang rusuk terang. Diafragma mendatar. Volume rongga dadanya membesar. Kalau volume rongga dadanya besar, maka tekanannya mengecil. Udaranya masuk. Paham ya? Satu saja hafalin, yang atas saja. Kemarin praktek ini Pak. Ini, jadi kalau gambarnya, kalau seperti ini jelas ini inspirasi. Kenapa? Karena tandanya kan udaranya masuk. Kalau yang ini ekspirasi jelas. Nah ini, lihat ini mendatar ya. Kalau ekspirasi itu tulang rusuk, apa itu diafragmanya. Oke, perut juga sama kok Bapak Ibu. Hafalin yang atas saja ya. Sama dengan tadi, sama ya. Cuman perut itu diganti diafragma saja yang sini ya. Iya. Kalau tadi otot antar tulang rusuk, yang ini diafragma. Nah, pernapasan perut ya, inspirasi diafragma, kontraksi. Diafragmanya tuh turun atau mendatar ya, sama dengan atas tadi kan ya. Volumenya membesar, tekanan rongga dadanya mengecil, udaranya masuk. Wes samalah dengan atas tadi ya. Nempel Pak. Nah, itu ya. Caranya seperti itu. Sekarang ke jantung. Jantung itu ada sistol, ada diastol. Sistol itu kontraksi. Bentuk jantungnya mengerucut atau menguncul. Menyempis saja Pak. Nah, ya boleh terserah pakai apa Bahasa sendiri ya Bu. Yang mudah diingat. Darahnya keluar. Nah, terus sistol itu batas maksimum, batas atas. Maksudnya itu kan kita kalau mengukur darah itu kan biasanya 120/80 kan gitu ya. Nah, 120-nya itu sistol, 80-nya itu diastol. Ini hafalin atas saja cukup. Karena bawahnya ini kebalikannya. Sistol kontraksi, diastol relaksasi. Sistol jantung menguncul. Diastol jantungnya mengembung. Ya. Nah, ini yang sistol itu batas atas, diastol itu batas bawah. Ya. Nah, ini. Diastol itu mesti gambarnya besar gini karena mengembang. Kalau sistol itu mesti kecil, mengerucut, mengempis. Terus katup jantung. Jantung itu kan ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Maka katupnya juga ada 4. Nah, sudah dipelajarin apa belum ini? Belum. Tak kasih kata kunci saja di sini ya. Oke. Soal UP kemarin udah keluar nih Pak. Ada emang Bu, ada yang keluar. Yang di tryout Bu. Oke, ini coba diperhatikan ya, coba diperhatikan. Kurang besar sedikit?
Oke, coba dilihat. Jantung kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Maka katupnya juga ada 4. ada 4. Satu katup apa Bapak Ibu? Trikuspid. Trikuspid itu darahnya mengalir dari serambi kanan ke bilik kanan. Katup pulmonal dari arteri pulmonalis di bawah ke paru-paru ya. Kemudian katup mitral itu hubungannya dengan apa? Darah yang kayak oksigen mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Itu Kalau hampir trikuspid tadi serambi kanan ke bilik kanan. Kalau katup mitral serambi kiri ke bilik kiri. Kalau aorta ya hubungannya dengan aorta. Pulmonal hubungannya dengan arteri pulmonalis. Jadi yang perlu dihafalin yang mana Pak? Yang perlu dihafalin itu trikuspid sama mitral ya. Trikuspid serambi kanan bilik kanan, mitral serambi kiri bilik kiri. Pulmonal arteri pulmonal. Aorta Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, Insya Allah. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini aorta di sini ya. Ini katupnya itu di sini. Katup itu semacam apa ya Bapak Ibu ya? Kayak apa ya? Tutup itu ya. Buka tutup itu kan itu. Ya, kembang kempis ya, Pak. Ini katup mitral, ini katup aorta. Kemudian pulmonal, ini katup trikuspid ya. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus sekarang kita ke pembuluh. Pembuluh ada berapa? Ada 3 kan ya? 3. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Ya. Arteri itu membawa darah yang kayak oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh lain. Ya. Kemudian yang vena itu membawa darah yang miskin oksigen. Oh, yang kaya arteri, yang miskin vena. Yang kapiler itu menghubungkan arteri kecil ke vena kecil. Jadi yang perlu dihafalin yang mana? Yang Bapak garis kuning. Iya, yang di garis kuning itu adalah kata kuncinya. Ini keluar Pak, pokoknya keluar arteri kaya, vena miskin. Nah, itu ya, kaya miskin berarti. Kayak miskin aja. Yang gampang ya Bu ya. Ya Bu. Kalau ingat aja anggota Dewan Arteri. Kecil. Menghubungkan, pokoknya kalau ada menghubungkan itu kapiler. Ya, menghubungkan dari yang kecil itu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke gambarnya. Biar enggak bingung ya ke gambarnya. Jadi Bapak Ibu begini ya. Yang sebelah kanan itu kayak oksigen Bapak Ibu. Yang sini. Yang merah itu ya Pak? Iya, yang merah itu kayak oksigen. Tadi itu arteri. Yang kiri kita itu dia karbon dioksida. Jadi miskin. Ya, miskin oksigen. Lah, ini kalau enggak paham itu mesti kebalik itu. Jadi yang kanan kita hari ini itu adalah kiri Bapak Ibu. Yang kanan, kebalikannya. Ya, paham ya? Yang kanan kita, coba
tangan Bapak Yang Ibu merah kanan nih, ya? yang merah itu berarti yang kiri. Iya, yang merah itu yang kiri. Padahal kalau di kita itu kan kalau kita menghadap ke situ itu kan kanan kita kan ya. Kanan, iya Pak, iya iya. Oke, jangan sampai kebalik ini. Kalau kebalik salah jawab ya. Jadi yang sebelah sini ini kiri, yang sebelah sini kanan. Yang kiri inilah yang kayak oksigen. Berarti yang kayak oksigen itu apa? Serambi, bilik kiri. Nah, serambi itu punya nama lain Bapak Ibu. Nama lainnya adalah atrium. Ya. Terus bilik itu punya nama lain. Nama lainnya adalah ventrikel. Jadi serambi itu yang atas ini namanya serambi kiri. Yang bawah ini namanya bilik kiri. Jadi yang kayak oksigen itu yang sebelah kiri. Ya. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu pelajari yang tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah kata kunci. Oke. Masih tahan? Masih. Ya. Bapak, Hijriah Masehi belum? Ya, masih tahan berarti saya tambah Hijriah Masehi ya. Oke, Ya, itu Pak, nggak bisa. Kalender ya, kalender. Kalender. Sudah saya siapkan kok, kalender. Nah, ini kalender. Oke, saya langsung saja ini yang ada jawabannya biar Bapak Ibu tidak terlalu pusing ya. Nanti kalau tidak ada jawabannya nanti. Oke. Kalender. Nah, ini nih. Mulai ya ini ya. Nah, itu Pak. Oke, saya pakai yang ini aja, yang PDF saja. Idul Fitri. Oke, yang ini aja. Baik, saya izin share screen. Nanti soalnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Soalnya itu seperti ini nanti. Ya, kemarin seperti ini ya. Iya Pak. Nah, ini kalender ini. Nah, itu. Nah, ini kalender ini ya. Nah, oke. Itu. Ya, coba dibaca salah satu, silakan. Ya, silakan. Pak. Ya. Silakan, Bu Asmiati. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan oleh A. 1 tahun kalender Hijriah terdiri atas 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender Masehi terdiri atas 354 hari. B. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Masehi. C. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. D. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari sama banyak dalam 1 tahun. E. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Jawabannya C. Cara ngitungnya gimana itu, Pak?
Jawabannya C. Iya. Kalender Masehi kan lebih banyak, Bapak Ibu. Iya. Mesti nanti kalau hari raya itu mesti bergeser 11 hari loh. Ya apa enggak? Ya, Pak. Bergesernya itu 11 hari, Bapak Ibu. Bergesernya itu 11 hari. Masehi lebih banyak ya, Pak? Iya, Masehi lebih banyak. Kan itu kan Masehi itu kan 365 kan ya? 365, 366 kan ya? 365, 366 hari. 366. Iya, sedangkan yang Hijriah itu 354 sampai 355. atau 355 kan ya? Iya, Pak. Jadi selisihnya berapa? 11 selisihnya, ya kan? Iya, Pak. Nah, 11. Terus kalender Masehi itu berdasarkan apa? Revolusi bumi. Revolusi, bukan Revolusi rotasi bumi. loh ya. Revolusi bumi. Revolusi. Yang itu yang E itu apa itu? Kalender. Masehi berdasarkan rotasi kan ya? Pasti. Nah, salah kan di situ ya? Ya, Pak, bukan. Pak Ilmi, Revolusi. kalau misalnya bertepatan di tahun kehabisat, itu kan jumlah harinya lebih banyak lagi, Pak. Nah, memang gitu kan, Mbak. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kalender Masehi itu 354. Kalender Masehi itu 365 sama 366 ya. Ya, Pak. Kadangkala itu yang Hijriahnya itu 354 sama 355. Jadi nanti selisihnya mesti 11 hari, Pak, tetap ya. Kalau nanti 355 gandengannya ya 366 kan gitu gandengannya ya. Iya, Pak. Nah, jadi di sini kalau kita lihat yang A, apakah benar jawabannya? Ayo coba lihat. Kalender. Ya, kemarin saya jawab A loh, Pak. Salah, Pak. Harusnya Salah, Pak. Hijriah kok 365, ya enggak lah. Yang 365 itu adalah Masehi. Iya, Ya kan? Pak. Iya, Pak. Masehi. Iya, Pak. Berarti yang A salah. Yang B coba lihat. Jumlah hari dalam satu tahun pada kalender Hijriah lebih banyak salah. Yang benar itu lebih sedikit. Ya kan? Ya, Pak. Nah, yang C benar, ya benar. Yang C ya kan. Yang D, kalender Hijriah dan Masehi memiliki jumlah hari yang sama banyak, benar? Tidak, Pak. Yang E ini berdasarkan rotasi bumi, salah. Masehi Revolusi. berdasarkan revolusi Bumi. ya kan? Iya, Pak. Kebalikannya. Ya, jadi di sini salah, makanya yang benar adalah yang C. Kalender masih dibuat berdasarkan revolusi. Ya. Berarti Pak kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan ya? Kalender Hijriah itu revolusi bulan. Iya, Pak. Revolusi. Jadi bedanya Pak di Masehi itu revolusi bumi, sedangkan Hijriah revolusi bulan, Pak. Iya, betul sekali. Masehi itu Kata kuncinya di Samsiah. situ, Pak ya. Masehi itu Samsiah, kalau Hijriah itu Komariah. Barangkali nanti di soal itu Iya, beda Pak. lagi ya. Kayaknya Kalender Samsiah banyak ada sekali. kalender Komariah. Kalau Samsiah itu berarti Masehi, Komariah itu Hijriah. Hijriah. Nama lainnya maksudnya ya. Iya, Pak. Paham ya Bapak Ibunya Mas ini? Makanya kenapa kok selalu bergeser terus ke depan 11 hari? Ya karena itu tadi jumlah harinya lebih banyakan Masehi. Ya. Lanjut berikutnya nomor 8. Silakan. Ya, silakan. Ibu Heni. Silakan Bu Heni.
Ibu Eni mana tadi? Saya Bun. Ya, silakan. Nomor berapa Bun? Soalnya tadi keluar. 9, Bu. Ini 8, Bu. 8. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi bumi. Revolusi bulan berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar A. Kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari bulan. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari matahari. B. Kalender Masehi mendasarkan perhitungan pada peredaran matahari mengitari bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bulan. C. Kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. D. Kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran planet mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran planet mengitari bumi. E. Kalender Masehi dan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Jadi di sini dilihat Bapak Ibu, kalau bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi bumi. Ini kalender Masehi. Jadi yang atas ini kalender Masehi. Namanya revolusi bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari. Namanya revolusi bumi. Itu sebagai patokan kalender Masehi. Sedangkan bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Ini patokan dari kalender Hijriah. Ya, maka yang benar adalah yang C, ya kan? Masehi itu peredaran bumi mengitari matahari. Sedangkan Hijriah itu peredaran bulan mengitari bumi. Ya, bulan mengitari bumi. Ini aja, kalau enggak ada kuningnya itu pasti Bapak Ibu lah bingung ya. Iya, Pak. Hampir Bapak Ibu bingung. Ya. Nah, ini kalender Masehi mendasarkan pada bumi mengitari bulan. Salah ya. Harusnya apa? Masehi aturan bumi mengitari matahari. Ya. Ini bulan, jadi ini salah ya, salah. Kalender Hijriah peredaran bulan mengitari matahari. Salah. Aturan bumi, Pak. Mengitari bumi. Oke, lanjut berikutnya nomor 9, silakan. Berikutnya Ibu Fitri Aisyah, silakan. Ya. Silakan Bu Fitri. Ya. Nomor bentar. 9 ya, Bu. Ya. Pada saat bulan mengelilingi bumi sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi. Sekali berevolusi bulan memerlukan waktu selama A. 26 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. B. 27 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. C. 28 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. D. 29 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. E. 30 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. Udah ya, Pak. Ini ya, 29 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik.
detik. Itu ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut. Ini sama dengan tadi Bapak Ibu. Iya. 11 Jadi hari. memang lebih cepat 11 hari. 11 hari. Nomor 10, silakan. Pak Ahmad Irsyad, silakan Pak Ahmad. Ya, Bapak Ibu. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi. A. Kalender Hijriah lebih cepat 9 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 9 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. B. Kalender Hijriah lebih cepat 10 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 10 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. C. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. D. Kalender Hijriah lebih cepat 12 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 12 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang E. Kalender Hijriah lebih cepat 13 hari dan menyebabkan kalender beberapa hari keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 13 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang C udah pasti itu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Diingat-ingat 11 hari ya. Selisihnya 11 hari. Ya, nomor 11 silakan. 11, Ibu Halidah Hanum silakan. Terima kasih Mbak. Ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari akibat rotasi dan revolusi bulan ini. Bagi para akademis dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam yaitu kecuali A. Menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi. B. Mengetahui dan memprediksikan arus aliran laut beserta pasang surutnya. C. Memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam, terlebih lagi sangat bermanfaat saat akan menentukan awal puasa Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Memprediksikan munculnya gerhana bulan dan matahari di beberapa tahun ke depan. E. Memprediksikan munculnya bintang kejora. Kecuali ya. Iya, kecuali ya udah ada jawabannya. Ya. Kecuali. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya bedanya ya. Paham ya Bapak Ibu ya antara Masehi dan Hijriah ya. Paham ya? Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Masih meraba. Baik, oke Bapak Ibu, karena sudah malam ini, besok akan dilanjutkan oleh Bu Dewi ya Bapak Ibu. Tolong sekali lagi saya ingatkan, soal-soal yang ada di LMS silakan dicoba Bapak Ibu ya. Pak, kok dapatnya masih sedikit, coba lagi. Dapatnya masih sedikit, coba lagi. Nanti lama-kelamaan juga akan hafal. Iya, kan hafal. Ya. Apalagi yang kuisis itu. Kuisis itu kan kalau salah muncul benarnya kan ya. Muncul. Iya, Pak. Oke, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasannya pada malam hari ini ya. Tulang-tulang. Nah, itu request yang kemarin malam yang request tulang dan juga kalendernya. Itu saya juga pada saat UP itu banyak keluar
di tulang sama di kalender itu ya ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami soalnya tadi ya. Ya Bu, insya Allah. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Dibuka kembali, apalagi yang kuisisnya tuh Bu. Kuisisnya kan bisa sambil ini ya, sambil klik, sambil baca, diulang-ulang kembali gitu kan. Soal-soalnya juga semakin sering mengulang, maka kita akan semakin mudah mengingatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Bu, Bapak. Ya Bu. Jaga kesehatannya karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian UP nanti di awal Februari. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk belajar, yang masih semangat belajarnya. Dan tidak lupa kita doakan saudara kita, teman kita yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, segera sembuh dan dapat bergabung kembali bersama kita untuk belajar bersama. Malam hari ini saya cukupkan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Makasih. Makasih Mbak Ilmi.